Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sebagai makhluk sosial, bukan hal jarang lagi jika berinteraksi dengan orang lain. Namun, bagaimana sih kalau orang lain itu adalah orang baru dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, di sini saya akan membagikan pengalaman saya tentang berinteraksi dengan orang baru. Gimana? Penasaran? Mari simak. Nah, di sini saya melakukan interaksi dengan orang baru sebanyak 5 orang, teman-teman. Yang pertama ada si tukang pijat. Jadi ceritanya begini. Pada beberapa hari yang lalu, saya mengantarkan ibu saya ke tukang pijat karena perut ibu saya ini sakit, teman-teman. Nah, sesampainya di sana, ternyata si tukang pijatnya itu mengalami sakit juga dan dirawat di rumah, dibius di rumah. Kemudian akhirnya pijatnya digantikan oleh anaknya. Nah, ketika ibu sudah mulai dipijat, saya membangun interaksi dengan dia, melakukan obrolan dengan si ibunya yang berumur sekitar 35 ke atas. Di tengah obrolan kami, ibu pun merasa aneh dengan pijatan ibu ini, karena kan ibu kan sakitnya kan cancer ya, teman-teman. Nah, ibunya itu kayak belum bisa gitu mijat cancer. Terus ibunya pun jujur kepada ibu saya kalau dia itu belum handal dalam melakukan pijatan cancer gitu. Nah, akhirnya si ibu saya ini mengajarkan si ibu tukang pijat ini yang menggantikan si Mbah Muah namanya ya, yang aslinya namanya si Mbah Muah, si tukang pijat itu, terus digantikan sama anaknya. Namun anaknya itu belum berpengalaman dalam memijat perut yang cancer. Jadi si ibu saya yang mengajarkan dia bagaimana caranya gitu. Di sini bukan berarti ibu saya tukang pijat ya, teman-teman, melainkan ibu saya itu nggak sekali 2 kali melakukan pijat cancer gitu. Jadi diarahkan lebih tepatnya. Saya di sini takjub, teman-teman, tidak semua orang itu jujur atas kelemahannya dia, ya kan? Dia kan lagi itu kan menjalankan profesinya, tapi dia itu jujur dalam kekurangan dia gitu. Nah, di lain itu saya juga takjub kepada ibunya karena ibunya itu tidak membiarkan pelanggan kembali pulang. Jadi dia itu tetap melayani si pelanggan ibunya yang sedang sakit, tetap menggantikan ibunya yang sedang sakit untuk memijat para pelanggan. Sembari menunggu ibu yang sedang dipijat, mengobrol pun sudah usai, sudah saya mulai, jujur saja kan saya kan anaknya gampang bosen ya, teman-teman. Jadi saya mencari angin di luar. Nah, ketika saya mencari angin di luar, saya menemukan target baru nih untuk mengobrol dengan orang baru. Ini tanpa sengaja, teman-teman, tentunya. Ketika saya keluar itu, saya menemukan seorang bapak yang sedang membersihkan debu. Nah, di sini saya mulai mengobrol dengan si bapak. Nah, ternyata si bapak ini adalah suami orang yang lagi mijetin ibu saya. Sembari mengobrol, saya melihat kegiatan bapaknya itu dalam membersihkan debu itu sangat bersih, teman-teman. Karena kan tidak jarang kita jumpai pedagang yang curang, yang kurang memperhatikan kebersihan. Namun bapak ini tuh kayaknya nomor 1 deh kalau soal kebersihan. Bapaknya itu juga cerita kepada saya
bahwa ada pelanggan yang jauh-jauh kemari untuk minum es tebu dia. Padahal kan es tebu itu sudah banyak di pinggir jalan, bukan sesuatu yang sulit ditemukan gitu. Namun dia tuh rela jauh-jauh ke situ hanya untuk minum es tebunya dia. Bahkan nih teman-teman, kalaupun si pelanggan itu lagi sibuk, dia itu menyuruh si Gojek untuk membelikan es tebunya meskipun si bapaknya ini belum mendaftarkan es tebunya di aplikasi Gojek. Ini bukan. Nah, dari situ itu saya mengambil kesimpulan teman-teman, bahwasannya itu bukanlah hal yang aneh sih menurut saya, karena kan si bapaknya itu sangat menjaga kebersihan banget gitu. Jadi hal yang wajar jika si bapak itu mendapat pelanggan yang rela jauh, rumahnya jauh, hanya membeli es tebu di rumahnya. Nah, pasangan suami istri ini teman-teman mempunyai satu anak yang lagi kuliah juga. Dia semester akhir, semester 8, lagi menjalankan skripsian. Terus juga bapak ini tuh cerita kalau malam itu dia itu berdagang nasi goreng. Dari sini saya menyimpulkan bahwa keluarga ini itu keluarga yang bekerja keras, keluarga yang pantang menyerah. Kemudian yang kedua, saya bertemu dengan seorang pedagang yang pastinya berjualan di pasar ya teman-teman. Nah, bapak ini itu berjualan piring, mangkok, sendok, alat-alat makan pokoknya teman-teman. Nah, jika diperhatikan, dagangan bapak ini tuh cukup laris ketimbang dagangan orang-orang yang lainnya gitu. Jadi saya tertarik untuk mengajak ngobrol bapak tersebut dengan menanyakan tipsnya apa sih, kok bisa bapaknya ini berjualan dengan lancar, dengan laris, padahal kondisi pasarnya itu lumayan sepi sih menurut saya gitu. Nah di situ bapaknya itu mulai bercerita dengan saya bahwasannya dulunya bapaknya itu adalah seorang pegawai pabrik, namun dia itu di PHK. Setelah di PHK, bapak itu memutuskan untuk menerjunkan diri ke dunia perdagangan. Dia memilih dagang buah-buahan pertamanya teman-teman. Nah, di saat masih berdagang buah-buahan, beberapa lama kemudian itu si bosnya itu mulai menelpon dia dan mengajak dia itu kembali lagi ke pekerjaannya. Namun si bapak ini tuh tidak langsung menerima si tawaran si bosnya itu, melainkan dia memikirkan dan melakukan banyak pertimbangan, yang akhirnya bapak itu memilih mengambil produk dari pabrik untuk dijual kembali ke pasar tuh. Jadi bapaknya itu mendapatkan harga yang langsung dari pabrik sehingga lebih murah kan teman-teman. Jadi bapaknya itu mendapatkan keuntungan yang lumayan. Nah, untuk tipsnya bagaimana sih kok bapaknya itu tadi bisa berjualan dengan sangat laris gitu dibanding teman-temannya? Bapaknya itu ternyata itu mengutamakan skill dalam pembicaraannya dan dalam pemasarannya. Jadi kalau dilihat-lihat emang bapaknya itu selalu menawarkan dagangannya ketika ada orang yang lewat. Kan terkadang itu ada pedagang yang kayak hanya diem aja meskipun ada orang lewat, ada customer yang lewat, dia itu hanya diem. Namun bapaknya itu selalu menawarkan, selalu ramah tamah, selalu senyum gitu. Jadi membuat perhatian si customernya. Selain itu, hal yang unik dari bapak ini itu dia itu bisa 5 bahasa teman-teman.
Padahal kalau dia lihat dari segi wajahnya, dia itu berusia 40 tahun ke atas, namun dia itu masih bisa menghandle 5 bahasa ini, masih bisa menguasai 5 bahasa. Nah, yang pertama itu bahasa yang Bapak bisa ini adalah bahasa Madura. Terus yang kedua ada bahasa Jawa, yang ketiga bahasa Mandarin, kemudian yang keempat pastinya bahasa Indonesia, yang kelima bahasa Inggris. Hebat bukan teman-teman? Yang jelas kita harus terus belajar. Kemudian untuk orang baru yang keempat ini adalah teman adik saya yang baru lulusan SMA. Di situ itu saya mulai mengobrol dengan dia, dan dia itu lagi mendaftarkan diri ke dalam jalur PTN, dan dia itu selalu berusaha untuk mencari informasi agar dia itu tidak ketinggalan gitu teman-teman. Jadi dia itu menggali-gali informasi untuk daftar PTN tersebut. Tuh, meskipun jadi dia itu tidak hanya daftar 1-2 jalur, melainkan semua jalur itu dia jalani. Kemudian yang kelima, saya bertemu dengan Bapak Gokar ya. Nah, ceritanya itu ketika saya hendak berpergian dengan teman-teman saya menaiki Gokar bersama mereka. Ketika dalam perjalanan, kami pun memulai obrolan kepada bapaknya. Nah, di situ bapaknya itu mulai bercerita tentang anaknya juga, yang dimana anaknya itu sudah menikah. Nah, pada waktu anaknya belum menikah itu, dia itu mempunyai hobi melihat pertandingan sepak bola, dimana dia itu ngefans banget sama bonek teman-teman. Nah, ketika ada bonek bertanding itu, si anaknya itu meskipun tandingannya itu ada di luar kota, dia itu bela-belain gitu datang ke sana. Nah, ketika dinikahkan itu sebenarnya itu bapaknya itu berharap bahwa kayak hobinya itu udah diberhentikan gitu, supaya kan dia kan sebagai kepala rumah tangga, jadi bukan waktunya lagi untuk seneng-seneng gitu, jadi fokuslah teman-teman sama pekerjaannya gitu, maksudnya bapaknya itu. Ternyata harapan bapaknya itu tidak sesuai. Si anaknya ini tadi itu tetap menjalankan hobinya, tetap melihat pertandingan sepak bola. Dia itu jika ada pertandingan bonek itu membeli 2 tiket, 1 tiket untuknya dan satunya lagi itu untuk istrinya. Jadi istrinya ini malah diajak, bukan malah berhenti. Kemudian kan itu posisinya malam ya teman-teman, pas waktu naik gokar itu. Nah, itu bapaknya itu cerita terkadang itu hanya satu yang ada di penumpang dia, maksudnya dia hanya menarik 1 penumpang, terus gajinya itu juga nggak seberapa, tapi bapaknya itu tetap berusaha. Nah, dari semua orang yang saya ajak berinteraksi itu tadi teman-teman, saya itu mengambil pelajaran bahwa yang pertama, hidup itu adalah sebuah proses. Hidup itu soal perjuangan. Jika kalian mau, usaha dan gapailah. Jangan hanya berangan-angan. Kemudian yang kedua, semakin banyak kalian berinteraksi dengan orang lain, maka semakin banyak pula pengalaman serta wawasan yang kalian dapatkan. Kemudian yang ketiga, maka dari itu berusahalah untuk menghilangkan rasa malu dan gugup sedikit demi sedikit dengan cara mengasahnya sesering mungkin. Nah, untuk skill keterampilan yang harus saya tingkatkan lagi dalam membangun obrolan dengan orang baru, dalam membangun interaksi dengan orang baru, yang pertama itu saya harus lebih percaya diri. Karena jujur
jujur saja, ketika membangun obrolan dengan orang baru itu ada kalanya saya itu merasa sedikit malu dan masih gugup gitu. Terusan jika rasa percaya diri saya kurang, itu keberanian dalam mengeksplor diri itu kurang, teman-teman. Nah, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.